warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melina Wati Putri, NIM 33 dari kelas A3 TBR. Kali ini saya akan membahas mengenai penciptaan manusia di dalam Al-Quran dan di dalam pengajaran sains biologi. Seperti yang kita tahu, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari bagaimana proses terbentuknya suatu makhluk hidup sampai dengan pada berkembangnya makhluk hidup melalui proses reproduksi. Tidak hanya itu, ruang lingkup biologi sebenarnya sangat luas. Tapi untuk kali ini saya akan membahas mengenai penciptaan manusia di dalam Al-Quran dan juga biologi. Manusia merupakan makhluk sempurna di antara makhluk lainnya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-70 diungkapkan bahwa Allah telah memberi segala kemuliaan dan kebaikan untuk manusia. Allah juga memerintahkan manusia untuk memperhatikan penciptaan dirinya dan dari apa ia terbuat. Agama Islam adalah agama terakhir, agama keseimbangan dunia dan akhirat, agama yang tidak mempertentangkan iman serta ilmu. Agama ini meliputi segi-segi fundamental tentang duniawi dan juga ukhrawi, guna menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga tentunya memiliki fungsi, salah satunya fungsi edukatif, yang mana agama mencakup tugas mengajar dan juga membimbing. Dapat kita ketahui bahwa sejatinya agama Islam adalah agama yang memiliki fungsi sebagai edukatif dengan memperhatikan sumber agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa komponen yang dibahas dalam biologi tidak terlepas dari manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Akan saya jelaskan mengenai tahapan perkembangan manusia. Untuk yang pertama ada nutfah. Apa sih nutfah itu? Nutfah adalah secara harfiah berarti setetes cairan. Di dalam Al-Quran, nutfah adalah cairan yang dipancarkan ke dalam rahim. Kemudian alaqah berarti sesuatu yang melekat kepada sesuatu yang lain. Begitu pembuahan diselesaikan oleh cairan, ovum yang telah dibuahi segera mengadakan pembelahan secara berturut-turut, membentuk sel-sel yang lebih kecil yang disebut dengan blastomer. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Kemudian ada munigoh. Munigoh itu artinya gumpalan yang telah dikunyah. Pada tahap munigoh ini, pada minggu keempat sampai dengan 8, sel embrio mengalami puncak diferensiasi, menjadi sejumlah jaringan dan organ spesifik. Semua organ dan sistem organ utama dibentuk selama minggu keempat sampai dengan minggu ke-8. Oleh karena itu, periode ini juga disebut periode organogenesis. Itulah saat embrio paling rentan terhadap faktor-faktor yang mengganggu perkembangan dan kebanyakan malformasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika 42 hari berlalu setelah nutfah berada di dalam rahim, Allah mengirimkan malaikat untuk membentuknya dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, "Wahai Allah, anak laki-laki atau anak perempuan?" Allah menentukan apa yang diinginkannya. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam perkembangan manusia adalah pembentukan tulang dan daging. Somit berkembang menjadi sistem kerangka yang dibalut oleh otot atau daging.
Somit berdiferensiasi dan membentuk sklerotom atau tulang. Al-Quran menggambarkan bahwa pembentukan tulang itu lebih dulu dari pembentukan daging. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging." Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.